Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Ibu. Baik, Bu. Udah pada makan? Belum, Bu. Ya sudah, nanti setelah pembelajaran ini makan ya ke kantin. Bayarin, Bos. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh anak Ibu Raihani pada anak Ibu. Dipimpin doanya ya. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran kita, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Bu. Hanya saya, Bu. Wah, lanjut ya kelas ini. Tidak ada yang gugur. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kalian pernah tidak membicarakan teman kalian di belakang tanpa adanya teman kalian tersebut? Tidak, Bu, karena kan anak bebas. Iya. Nah, misalkan kalian mendengar nih teman kalian membicarakan kalian di belakang kalian, bagaimana perasaan kalian? Sakit hati, Bu. Sakit hati. Nah, itu maka nama apa namanya yang kalian membicarakan orang di belakang itu? Bergunjing. Selain bergunjing apa? Gibah, Bu. Ya, bergibah. Materi kita saat ini yaitu menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Apa tabayun, Bu? Kita lanjut saja kepada pengertian gibah. Coba anak Ibu Zahra bacakan apa pengertian gibah? Saya aja, Bu. Oke, Rani. Gibah adalah percakapan keburukan atau kurang lain di belakangnya, meskipun apa yang dibicarakan itu benar adanya. Nah, di sini gibah yaitu membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain di belakangnya tanpa mengetahui orang tersebut, walaupun yang mereka bicarakan itu benar. Selanjutnya, Bu, apa nak? Kalau kita membicarakan hal yang baik seperti yang telah dijelaskan pada pengertiannya tadi, meskipun apa yang dibicarakan itu benar atau emang baik adanya, setidaknya tidak membicarakannya di belakang. Kalau di depan bagaimana? Depan orangnya gimana, Bu? Itu namanya bukan bergibah, itu dibicarakan langsung. Iya. Itu siapa namanya? Ya, misalnya kamu jelek gitu. Itu menghina, soalnya. Itu menghina ya, no ya. Iya, Bu. Kita lanjut saja ke bentuk selanjutnya, yaitu No. dampak negatif gibah yang dapat menimbulkan berbagai dampak buruk. Coba anak Ibu Sarah, bagaimana dampaknya kepada pelaku yang mendapatkan yang mengerjakan gibah? Yang pertama, mendapat dosa. Yang kedua, dijauhi teman. Yang ketiga, hati menjadi tidak tenang. Yang keempat, merusak akhlak dan keimanan, Bu. Nah, dampak gibah dari pelaku ini pastinya dia mendapatkan dosa, tidak ada percaya teman, sehingga temannya menjauh, dan mungkin hatinya akan menjadi tidak tenang setelah teman tersebut menjauh darinya, dan bisa merusak akhlak dan keimanannya. Selanjutnya, dampak bagi korban. Coba Sarah bacakan. Dampak bagi korban yaitu yang pertama, merasa sedih dan sakit hati. Yang kedua, kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, merusak nama baik seseorang. Nah, dampak gibah bagi korban yaitu pasti korban tersebut akan sedih,
sakit hati, sehingga dia tidak percaya lagi pada temannya dan juga bisa merusak nama baik orang yang kita katakan di belakang tersebut. Selanjutnya dampaknya bagi masyarakat. Coba Anak Ibu Rehani bacakan. Dampak gibah bagi masyarakat terutama menimbulkan perselisihan. Yang kedua, memutus tali persaudaraan. Yang ketiga, menghilangkan kerukunan dari dalam bangsa. Nah, betul. Dampak yang gibah itu dari masyarakat. Dampak gibah bagi masyarakat itu menimbulkan perselisihan, di mana akan merusak kerukunan dalam lingkungan masyarakat dan juga memutus tali persaudaraan dan menghilangkan kerukunan persatuan harmonisan. Biasanya orang gibah tuh makin menggibah makin erat pertemanannya, Bu. Tergantung orangnya bagaimana, apakah solid dengan kita atau tidak. Selanjutnya yaitu cara menghindari gibah. Coba Anak Ibu Fauza bacakan. 1. Berpikir sebelum berbicara. 2. Membiasakan berkata baik atau diam. 3. Menjaga pergaulan. 4. Mengingat bahwa Allah selalu mengawasi. 5. Mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. 6. Menegur teman yang sedang bergibah dengan cara yang santun. Kalau ditokok gimana? Ditokok? Dipukul. Nggak boleh. Itu kan bisa melukai fisik temannya. Benar. Ya. Jadi di sini cara menghindari gibah yaitu berpikir sebelum berbicara. Jangan nanti baru juga kalian sampai di kelas, kalian tahu nggak si itu kalian mengatakan di belakangnya. Padahal sebelumnya kalian tidak mencari kebenarannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian tabayun. Coba Anak Ibu Sarah bacakan. Tabayun berarti mencari kejelasan atau memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Nah, jadi yang dibacakan sekarang tadi, tabayun itu mencari kejelasan atau memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya. Yaitu kita harus mencari dulu. Misalnya si A bilang, si A bilang kalau si B kayak gini, tapi kalian harus mencari tahu dulu bagaimana, apakah benar yang dibilang si A ini tentang si B. Selanjutnya yaitu sebagaimana tabayun ini diceritakan oleh Allah SWT dengan firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat 6 yang bunyinya, coba bacakan Anak Ibu Zahra, bacakan ayatnya. Ya, ayat 6 ya. Itu sih 8 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka terikutlah kebenarannya. Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita seluruh umat Islam agar tidak mudah percaya terhadap berita yang belum jelas kebenarannya. Maka seperti yang Ibu katakan tadi, sebelum adanya kebenaran tersebut lebih baik mencari atau menggali informasi dahulu sebelum kebenaran tersebut terungkap.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah tabayun. Tabayun langkah-langkahnya yaitu yang pertama membaca informasi secara lengkap. Lanjutkan anak ibu Sarah. Yang kedua, memeriksa sumber berita. Yang ketiga, membandingkan dengan sumber lain yang terpercaya. Yang keempat, tidak langsung membagikan informasi. Dan yang kelima, bertanya kepada pihak yang lebih mengetahui. Nah, dari yang dibacakan Sarah tersebut, tabayun kita harus membaca informasi dulu secara lengkap, jelas, dan terperinci. Yang kedua, memeriksa sumber berita, apakah benar kuat sumber dari berita tersebut. Yang ketiga, membandingkan dengan sumber lain. Bukan hanya kita mengandalkan, misalnya seperti di sekarang ini ada banyaknya berita di WA, Instagram, Facebook, atau lainnya. Yang selanjutnya yaitu tidak langsung membagikan informasi tersebut apabila belum jelas. Jadi sebelum jelas, kalian tidak seharusnya tidak langsung membagikan informasi yang belum jelas adanya, serta harus bertanya kepada pihak yang lebih mengetahuinya. Selanjutnya yaitu hikmah dari menghindari ghibah dan membiasakan tabayun. Coba Ibu Rehani bacakan hikmah menghindari ghibah dan membiasakan tabayun. 1. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat. 2. Menumbuhkan rasa percaya. 3. Terhindar dari pihak yang kuat. 4. Memperkuat persaudaraan. 5. Mendapat pahala dari Allah. 6. Menjadi pribadi yang bijaksana dan cerdas. Nah, seperti yang disampaikan oleh anak tadi, hikmah dari menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun yaitu 1. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Dengan kita menghindari ghibah dan membiasakan untuk mencari informasi terlebih dahulu, baru untuk diberikan kebenarannya. Selanjutnya itu menumbuhkan rasa saling percaya. Harusnya memang kuat rasa percayanya kepada semua informasi-informasi tersebut. Selanjutnya terhindar dari fitnah dan hoax atau berita yang tidak benar adanya. Memperkuat persaudaraan, mendapat pahala dari Allah SWT. Dengan menghindari ghibah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita berghibah akan mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya yaitu menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Soalnya, di mana? Jika kita membagikan informasi tersebut, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan terlebih dahulu. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada materi saat ini, coba anak ibu bacakan kesimpulan pembahasan kita pada hari ini. Coba anak ibu Zahra bacakan kesimpulannya, yaitu ghibah itu merupakan perbuatan membicarakan keburukan orang lain yang dapat menyakiti hati seseorang, serta merusak persaudaraan dan menimbulkan permusuhan. Jadi oleh karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk menjaga lisan dan menjauhi perilaku ghibah dan pemahaman sendiri. Sementara itu, tabayun adalah sikap mencari kejelasan dan memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sikap tabayun ini sangat penting, terutama di era media sosial agar terhindar dari fitnah, kesalahpahaman dan berita bohong. Dengan menghindari ghibah dan agar membiasakan tabayun, seseorang dapat membangun hubungan yang harmonis, menjaga persaudaraan, serta menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghargai. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya selalu menjaga lisan, berpikir secara bijak, dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikan kepada orang lain. Baik, terima kasih ya Ibu. Nah,
dari kesimpulan teman kalian tadi dapat kita simpulkan bahwa gibah itu perbuatan yang membicarakan keburukan orang lain yang dapat merusak persaudaraan, bahkan menyakiti hati dan juga menimbulkan permusuhan, sehingga menimbulkan perselisihan antara kita. Oleh karena itu setiap muslim harusnya menjaga lisan dan menjauhi perilaku gibah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu kita harus juga bersifat tabayun, di mana mencari informasi terlebih dahulu, baru kita menyampaikannya kepada orang lain. Nah, untuk minggu depan kalian kerjakan pada lembar kerja siswa ya, pada halaman 41 kalian kerjakan pilihan ganda, esai dan juga esainya ya. Ibu kumpulkan minggu depan. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Kita seringan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu seringan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.